Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan membacakan warta jemaat tertanggal 31 Mei 2020, yang mana kita akan kembali mengadakan beribadah bersama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dengan hikmat. Pada kesempatan ini, saya mewakili atas nama majelis jemaat menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. 1. Selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan memberikan pelayanan ibadah setiap hari pukul 8 pagi secara online, dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 8 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah umum maupun persekutuan doa. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim penata layan ibadah, pelayan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Yang ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silahkan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Yang keempat, mari juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama yang berulang tahun adalah Bapak Chandra Wibawa Kusuma tanggal 25 Mei, dan yang kedua Bapak Iputu Santoso pada tanggal 25 Mei. Yang ketiga Saudari Francisca D pada tanggal 28 Mei, Saudari Meliati pada tanggal 28 Mei, Ibu Eni Mulyani pada tanggal 29 Mei, Ibu Goping Kiau pada tanggal 29 Mei, Saudari Angelina Tanjung pada tanggal 30 Mei. Selama pandemi COVID-19 ini, kami mengajak untuk setiap kita untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, serta menjaga pola hidup sehat. Yang keenam, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di layar, atau dapat membawanya ke gereja. Di gereja kami disediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman kami pada tanggal 31 Mei 2020, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar. Tuhan sudah menghantarkan kita semua tiba di penghujung bulan Mei di tahun 2020 ini. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan, minggu ini adalah minggu istimewa bagi semua umat tebusan Tuhan, bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Karena hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus sesuai dengan janji Yesus Kristus sebelum Dia terangkat ke surga. Dan biarlah dengan Roh Kudus yang termeterai dalam hati kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita semangat, karunia dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus bagi semua orang. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh pribadi.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan yakinlah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan Dia Allah kita yang selalu setia dengan hasil perbuatan tangannya. Dan turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian di dalam ibadah kita mulai dari awal hingga selesainya nanti. Amin. Mari kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus meninggikan membesarkan nama Tuhan, nama Yesus yang termulia, dan kiranya kita semua umat tebusan Tuhan tunduk di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nama Yesus termulia.
kali saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini secara pribadi kita membukakan segala jalan-jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Secara khusus di masa pandemik virus corona ini, dalam masa-masa yang sulit ini, bagaimana situasi hati kita, bagaimana situasi pikiran kita, apa yang sering kita pikirkan, apa yang terlalu kita khawatirkan, apa yang terlalu kita takutkan. Mari pada saat ini kita datang membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, tidak ada satu orang pun di antara kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kami jauh, kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan melihat apa yang terdapat dalam pikiran-pikiran kami, apa yang terdapat dalam hati kami, apa yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami umat-Mu di tempat ini datang menghadap tata hadirat-Mu yang kudus. Kami mau membawa kehidupan kami, karena kami sungguh menyadari bahwa ketika kami terpuruk, ketika hidup kami penuh dengan keprihatinan, itu karena hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu karena hidup kami jauh dari perintah Tuhan. Saat ini kami datang memohon belas kasihan, memohon pengampunan dosa, memohon pemulihan dari Tuhan. Ampuni kami apabila kami terdapat kesalahan dalam pemikiran kami, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam apapun dalam kehidupan kami ya Bapa yang tidak berkenan dengan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa ketika kami datang dengan penuh penyesalan, kami mau bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau mengulurkan tangan Tuhan, mendekap kami kembali, mengampuni kami, membasuh kami seluruhnya, sehingga hidup kami putih seperti bulu domba. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa permohonan ampun kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang sudah datang dengan penuh penyesalan kepada Tuhan. Dari Kolose pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah dan tak bercacat di hadapannya. Sebagai umat yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, marilah kita bertekad untuk melakukan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus yang dijanjikan sudah termeterai dalam hati kita, dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita yang akan terus membimbing kehidupan kita, memberikan kita hikmat, dan membawa perubahan-perubahan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita meresponi bersama dengan memuji Tuhan. Perubahan ajaib jadilah padaku.
Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Kembali saya mengundang jemaat berdiri. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang sudah terangkum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, mari terlebih dahulu pada saat ini kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari paduan suara anak featuring guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Sudah hampir 2,5 bulan kita tidak bertemu secara fisik, namun kita bersyukur melalui media virtual ini kita dapat melihat fisik mereka, kita dapat melihat wajah mereka, dan juga kita dapat menikmati pujian yang dipersembahkan pada pagi hari ini. Lagu yang akan disampaikan dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Carilah
Terima kasih untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan dari paduan suara anak beserta dengan guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kita. Kita sungguh percaya bahwa kita ada sebagaimana pada saat ini itu karena anugerah Tuhan semata. Dan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, itu berarti ada hal-hal yang harus kita kerjakan, hal-hal mulia yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, juga kita terus berdoa untuk pertumbuhan kerohanian iman jemaat kita dan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Biarlah Tuhan terus yang meneguhkan iman kita dalam Tuhan. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat. Biarlah Tuhan juga tetap yang hadir, memberikan jalan keluar, memberikan peneguhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita juga menyerahkan untuk majelis kita, untuk hamba Tuhan, untuk seluruh pengurus komisi dan seluruh satuan kerja. Biarlah Tuhan terus memberikan kita kerendahan hati, bekerja sama satu dengan yang lain untuk dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan secara khusus di masa-masa sulit sekarang ini. Kita juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis dan seluruh perangkat negara yang terkait dalam penanganan pencegahan COVID-19 ini. Kita juga menyerahkan untuk jemaat yang sedang berulang tahun. Mari kita bersatu hati, kita memanjatkan doa-doa syafaat kita ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan curahkan. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi masa-masa yang sulit ya Bapa, namun kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami terus membawa untuk pertumbuhan kerohanian iman jemaat Tuhan secara khusus di GKT Gloria Cakra Negara ini. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan untuk terus menolong kami, memberkati kami, untuk kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa mencari wajah Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami. Kami juga membawa untuk pergumulan jemaat Tuhan, baik yang bergumul secara finansial, baik yang bergumul dalam melanjutkan pendidikan, baik bergumul dalam hal pekerjaan, baik bergumul dalam hal kesehatan, baik bergumul dalam berbagai macam hal ya Bapa. Tuhan lebih tahu bagaimana situasi yang kami alami pada saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, teguhkan kami, teguhkan iman kami, agar kami tidak lemah dalam menghadapi situasi kehidupan yang kami alami pada saat ini. Dan kami juga terus menyerahkan untuk semua majelis kami. Biarlah Tuhan terus yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi, berkati seluruh keluarga mereka, berkati seluruh usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hambamu yang Tuhan percayakan melayani di gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga terus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat, inspirasi untuk boleh melakukan pelayanan secara khusus di masa-masa yang sulit sekarang ini. Menyerahkan untuk seluruh pengurus komisi dan satuan kerja. Berkati kami semua ya Bapa. Kami juga membawa untuk para dokter, tenaga medis ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam menolong, memberkati mereka, dalam mereka merawat seluruh pasien yang sudah terinfeksi virus corona ini. Biarlah dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang sudah terkena virus, dan memberikan juga kekuatan kepada dokter untuk dapat merawat dengan anugerah pertolongan yang berasal daripada Tuhan juga. Kami juga membawa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Kami berdoa untuk Bapak Chandra Wibawa yang berulang tahun pada tanggal 25 Mei. Berdoa untuk Bapak Iputu Santosa yang berulang tahun pada tanggal 25 Mei. Berdoa untuk Saudari Francisca yang berulang tahun pada tanggal 28 Mei. Kami juga berdoa untuk Saudari Meliati yang berulang tahun pada tanggal 28 Mei. Berdoa untuk Ibu Eni Mulyani yang berulang tahun pada tanggal 29 Mei. Berdoa untuk Ibu Goping Kiau yang berulang tahun pada tanggal 29 Mei. Berdoa untuk Saudari Angelina Tanjung yang berulang tahun pada tanggal 30 Mei. Kami sungguh bersyukur atas anugerah,
pertolongan, pemeliharaan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan saat ini ya Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami ini, biarlah Tuhan memelihara terus hidup mereka dengan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan, berkati seluruh kerinduan mereka, dan biarlah Tuhan yang mewujudkan semua itu sesuai dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung. Kami membawa doa-doa syafaat kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Losa Lianingrum. Firman yang memberi kehidupan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Firman memberi hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur apabila hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menaikkan pujian kami, doa kami, dan sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami untuk kami dapat mengerti, memahami, terlebih lagi melakukannya ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur apabila hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Cukup panjang bacaannya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian silahkan menyimaknya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini peran Roh Kudus bagi pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah mengetahuinya karena kita seringkali sudah mendengarkannya. Istilah Pentakosta ini di dalam Perjanjian Baru diartikan sebagai turunnya Roh Kudus setelah 50 hari kebangkitan Yesus atau Paskah. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta dalam arti yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah atau hari kemenangan ataupun hari kelepasan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dan juga hari yang kedua di dalam Perjanjian Lama, peristiwa pemberian Taurat Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai pada saat itu. Oleh sebab itu orang Yahudi dari berbagai negara pada hari Pentakosta atau pada hari panen, merayakan hari panen atau turunnya Roh Kudus, kemudian pemberian Taurat Tuhan pada saat itu, mereka berkumpul di Yerusalem. Jadi pada saat hari Pentakosta semua orang dari berbagai negara berkumpul di Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah ini. Nah, ini adalah dasar dari latar belakang tentang Pentakosta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai manusia seringkali kita ini tidak merasa unik, padahal kita ini adalah orang-orang yang unik, khususnya di dalam mempercayai segala sesuatu. Kebanyakan orang ketika melihat sesuatu atau kita mendengar sesuatu tetapi kita tidak melihat bukti yang nyata, kita tidak langsung percaya itu pada kenyataan di dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam ilmu kedokteran, kalau kita menggunakan obat yang digunakan untuk mengobati pasien, pasti harus obat yang sudah melewati uji laboratorium dan juga telah terbukti tidak akan bahaya jika dipakai atau dikonsumsi oleh manusia. Di dalam dunia bisnis misalnya, bisnis yang bertahan lama adalah pasti bisnis yang sudah pasti teruji sehingga bertahan sampai turun-temurun. Di dalam keluarga atau ketika kita menjalin relasi, mungkin di dalam keluarga kita mengatakan aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. Entah itu yang mengatakan anak kepada orang tua ataupun orang tua kepada anak atau istri kepada suami dan sebaliknya, ataupun kepada pacar. Jika mengatakan aku mengasihimu tetapi tidak ada tindakan nyata, mereka pasti bertanya, apa buktinya?
jika engkau mengasihi aku, jika engkau mencintai aku. Demikian. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga tidak jarang meminta bukti kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita di dalam keadaan berat, ketika kehidupan kita sulit, kita bergumul, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana engkau berada? Tuhan, di mana campur tanganmu? Di mana pertolonganmu? Kenapa engkau tidak menolong di dalam keadaan sulit yang seperti ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus ini adalah sebuah bukti yang diberikan Tuhan kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Bukti nyata yang dinyatakan kepada setiap kita. Ia nyata, ia ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dulu, sekarang, dan juga selama-lamanya. Nah, apa yang menjadi bukti peran Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu Roh Kudus yang telah ada sejak awal. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan di dalam Mazmur nomornya yang ke-104 ayat 24 sampai 29, di sana diceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar di dalam segala yang diciptakannya. Allah adalah arsitek yang sungguh hebat, yang luar biasa, yang sangat kreatif dalam semua hal yang diciptakannya. Hal ini terlihat dari setiap detail perbedaan semua ciptaan, khususnya jika kita manusia. Misalnya ada manusia yang kembar, mungkin kita bisa melihat secara fisik semuanya sama, persis, tetapi kita tidak tahu bahwa orang yang kembar ini, yang identik ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, karena Tuhan arsitek yang luar biasa itu menciptakan kita semua masing-masing itu adalah unik adanya. Jadi tidak ada yang sama, meskipun sama secara rupa, tetapi karakternya, sifatnya berbeda. Nah, karya Roh Kudus sesungguhnya tidak hanya dimulai pada hari Pentakosta, tetapi Roh Kudus sudah ada pada sejak mulanya. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua, di sana mengatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, hal ini menegaskan kepada setiap kita semua bahwa Allah itu adalah roh, dan keberadaan Allah yang adalah roh itu sudah berada sejak awal mulanya. Di bagian ayat yang sudah kita baca di dalam Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, ketika semua orang percaya berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan api keras yang memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata di dalam bahasa lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini Allah memilih satu tanda sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri para rasul pada saat itu, yaitu lidah-lidah seperti nyala api. Sama halnya dengan roh yang dijelaskan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-32. Di sana Roh Kudus mengambil rupa, mengambil bentuk seekor merpati yang turun di dalam atasnya Yesus. Karena seekor merpati itu menggambarkan simbol yang baik dari pekerjaan atau sifat dari Yesus Kristus. Nah, dan roh yang menyerupai lidah api ini adalah di mana lidah ini melambangkan akan bahasa dan juga penyampaian akan berita Injil. Kita semua tahu bahwa bahasa yang berbeda merupakan salah satu hal yang menjadi hambatan untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia, khususnya kita saja sesama manusia. Kalau kita bertemu dengan orang asing, orang yang mungkin berbahasa Inggris atau bahasa lain, kita berbincang-bincang tidak akan berjalan lancar ketika kita tidak memahami bahasa mereka atau orang yang asing itu. Mereka juga tidak akan memahami bahasa kita. Ketika kita ingin bertanya sesuatu, mereka tidak paham, dan mereka ketika bertanya sesuatu kepada kita, kita juga tidak paham. Oleh sebab itu, jika pada saat itu para rasul, para murid-murid Yesus, para pengkhotbah, para pemberita Injil, jika hanya memiliki satu bahasa, bisa jadi semua orang akan mengira bahwa kuasa Kristus itu terbatas, karena
hanya memberitakan di daerah Yudea atau di daerah dari mana mereka berasal. Bagaimana dengan orang-orang asing yang tinggal di situ? Bagaimana jika mereka harus pergi keluar daerah, keluar kota atau keluar negeri, memberitakan Injil kepada mereka yang berbeda bahasanya? Jika kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, kita sudah membaca di dalam bagian ini dijelaskan pada waktu itu. Jadi pada hari Pentakosta itu berkumpullah orang-orang yang saleh dari segala bangsa. Berarti di sana banyak orang yang mempunyai bahasa asing, bukan hanya bahasa yang dipahami oleh para rasul pada saat itu atau para murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, dari sini kita paham kepada kenapa Roh Kudus ini berupa lidah-lidah api, sehingga semua bisa berbahasa asing, supaya mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Para rasul dilengkapi dengan bahasa-bahasa asing. Nah, ini adalah bagian dari rencana Tuhan, bagaimana bisa tersebar di seluruh dunia Injil yang diberitakan oleh para rasul atau para murid-murid Yesus. Yang dimaksudkan dengan bahasa asing di sini bukan bahasa yang dimaksud di dalam bahasa roh yang biasanya berbunyi sarang laba-laba, bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi saya membaca dari beberapa tafsiran, yang dimaksud dengan bahasa asing adalah bahasa manusia, masih yang dimengerti, tapi berbeda bahasa. Nah, karena para rasul harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ke berbagai orang asing, maka mereka harus dibekali oleh bahasa-bahasa lain sesuai dengan bahasa di mana mereka harus memberitakan Injil atau orang-orang asing yang pada saat itu. Misalnya ketika mereka harus memberitakan Injil ke Amerika, otomatis mereka harus menguasai bahasa Inggris. Kalau mereka memberitakan Injil ke tanah Jawa, pasti mereka harus bisa berbahasa Jawa. Kalau tidak, bagaimana akan menyampaikan pesan itu, berita Injil itu kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Nah, firman ini mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa Roh Allah itu ada sejak semula dan akan ada sampai selama-lamanya, bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya yang percaya kepada Kristus dengan sangat luar biasa. Kita sudah banyak melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan kita bergereja. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, mari kita tetap percaya dan melakukan dengan taat apa yang diperintahkan Kristus kepada setiap kita semua. Jadi perintah untuk memberitakan Injil itu bukan hanya berhenti di para rasul atau para murid-muridnya, tetapi sampai kepada setiap kita semua. Mungkin kita tidak harus memberitakan Injil di mimbar atau dimanapun berada, tetapi kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita belum ada orang yang percaya, saudara-saudara kita, orang tua kita mungkin, atau tetangga-tetangga kita, atau siapapun itu. Kita bisa mulai dari situ. Tidak harus harus membaca Alkitab mungkin dengan tindakan kita yang menyaksikan akan kasih Tuhan, kita memberitakan kebaikan Tuhan dan keselamatan yang sudah kita terima. Itu adalah cara bagaimana memberitakan Injil kepada setiap mereka. Kemudian yang kedua, peran Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan para pelayan Tuhan, yaitu menyertai, mengajar, dan mengingatkan. Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini seperti minggu lalu yang sudah saya khotbahkan dari Yohanes 14, bagaimana Yesus meneguhkan para muridnya ketika Yesus hendak naik ke surga. Tuhan Yesus meneguhkan supaya mereka tidak gelisah, mereka tidak khawatir, mereka tidak sedih, karena Yesus akan naik ke surga, ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi mereka semua, bagi orang percaya. Bukan hanya menyediakan, tetapi nantinya akan menjemput setiap orang yang percaya di mana Yesus berada. Nah, dengan perkataan ini, apa yang dikatakan Yesus ini, maka Thomas sebagai murid Yesus pada waktu itu bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan pergi ke situ? Kemudian Yesus menjawab,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kemudian murid Yesus yang bernama Filipus pun merespon, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kemudian Yesus menjawab kembali, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Percayalah kepadaku. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bagian dari murid, tugas dari murid hanya percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Jika hal percaya itu sulit untuk mereka lakukan, untuk mereka percayai dalam tindakan mereka sehari-hari, maka Yesus memberikan jalan alternatif yang lain, yaitu Yesus berkata, setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jika kita memperhatikan, maka di dalam Injil Yohanes diceritakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan yang melampaui segala akal manusia dan melampaui akan kekuatan manusia pada umumnya, seperti membangkitkan orang mati, Lazarus pada saat itu dari kematian. Jika murid-murid Yesus melihat dan memahami pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah itu pekerjaan Allah, maka secara tidak langsung mereka akan mengakui akan keilahian dari Yesus itu sendiri. Dan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan melakukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, orang tersebut pasti melakukan apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan untuk menjalankan perintah Yesus itu pasti bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang mudah. Karena ketika kita memiliki komitmen untuk mengikut Yesus, untuk melakukan apa yang dikerjakan Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu bukan suatu hal yang mudah. Untuk menjadi pengikut Yesus, untuk melakukan apa yang dilakukan Yesus, pelayanan-pelayanan yang dilakukannya, bukan suatu hal yang gampang. Kita seringkali melakukan suatu hal pelayanan, kita mungkin mendapat kritikan sedikit, kita sudah merasa tersinggung, kita sudah sakit hati, dan seterusnya. Apalagi melakukan banyak hal seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan hanya dikritik saja, tetapi dihina, dicaci maki sampai mati di kayu salib. Kita semua yang percaya belum sampai di sana, tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita semua. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita melakukan apa yang sudah diteladankan Yesus kepada setiap kita semua. Kemudian di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya harus melakukan apa yang sudah sama seperti dilakukan Yesus. Tetapi ketika murid-murid Yesus atau setiap kita orang yang percaya, bukan hanya diperintahkan, tetapi kita juga diberikan jaminan, yaitu diberikan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memimpin setiap umatnya yang melakukan pekerjaannya. Bukan hanya pada saat itu, tetapi dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Penyertaan Roh Kudus, penolong Roh Kudus itu untuk selama-lamanya, bukan hanya sementara. Yang dimaksud penolong di sini yaitu Roh Kudus yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya. Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada setiap para murid-muridnya. Dan dalam arti Roh Kudus ini menyertai para murid maupun setiap kita orang percaya bukan terbatas hanya waktu dan tempat, tetapi sepanjang masa. Roh Kudus juga berperan sebagai penghibur, sebagai pengajar, dan juga sebagai pengingat kepada setiap orang percaya. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, di dalam keadaan berduka, Roh Kuduslah yang menghibur kita. Ketika kehidupan kita sudah mulai melenceng, kita mulai hidup di dalam dosa, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita supaya kita kembali kepada
jalan yang benar. Roh Kudus juga menguatkan setiap kita ketika kita di dalam keadaan bergumul yang berat, yang mungkin secara manusia tidak bisa melewatinya, tetapi jika kita sampai ada saat ini, itu semua karena kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada setiap kita semua. Demikian juga peran Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya, bukan hanya orang percaya pada saat itu, pada murid-murid Yesus, para rasul pada saat itu, tetapi kepada setiap kita semua yang mau percaya kepadanya. Kita juga diberikan penghiburan, kekuatan, dan juga Roh Kudus yang mengingatkan kita semua. Tinggal kita bersediakah kita diingatkan, kita diteguhkan, ataukah kita jalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini sungguh meneguhkan setiap kita semua bahwa Roh Kudus itu hidup menyertai kita dari dulu, awal mula, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Allah Roh Kudus menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Bukan hanya pada saat ini, tetapi sejak dulu dan sampai seterusnya. Biarlah kami orang-orang percaya terus mengandalkan Engkau Tuhan, terus percaya bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu berserta dengan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kepandaian kami, dan apa yang kami miliki, tetapi mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kita tetap taat, kita tetap setia dalam melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, umat tebusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan syukur, di layar monitor Bapak Ibu sudah tertera nomor rekening gereja kita. Bapak Ibu dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja kita, atau juga dapat membawanya ke gereja. Di gereja kami sudah menyediakan kotak persembahan. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian setia-setia. Tuhan
Bapa kami dalam surga, saat ini kami membawa korban syukur yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa. Memang tidak seberapa nilainya, namun apa yang kami kumpulkan pada hari ini adalah pemberian yang tulus dari hati kami, karena kami sungguh mengimani bahwa segala sesuatu yang kami terima, kami miliki, kami nikmati dalam kehidupan kami adalah pemberian Tuhan semata. Semua berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Kiranya Tuhan sudi memakainya untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh usaha, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan berkat dalam kehidupan mereka pribadi, dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa persembahan syukur kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita naikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, mengambil waktu teduh pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.